Shalom, selamat pagi. Marilah kita mendengarkan renungan pagi dari buku Bersama Allah di Waktu Fajar, karya Ellen G. White. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, Dia akan membersihkan kita. Ayat inti kita terdapat di dalam Yeskil 36 ayat 25. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari segala berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, pada saat ini ya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau dapat mencurahkan kami dengan berkat-Mu, sehingga kami dapat memahami apa maksud daripada firman-Mu pada pagi hari ini. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mustahil bagi kita dengan diri sendiri keluar dari lubang dosa yang di dalamnya kita tenggelam. Hati kita jahat, kita tidak dapat mengubahnya. Pendidikan, kebudayaan, penguasaan diri, usaha manusia, dan semuanya mempunyai kegunaan masing-masing. Tetapi di sini itu semua tidak berdaya sama sekali. Semua yang disebutkan di atas mungkin saja menghasilkan tabiat yang amat baik secara lahiriah, namun tiada dapat membersihkan sumber kehidupan batin itu. Haruslah ada di dalamnya satu kuasa yang bekerja dari dalam, satu kehidupan baru dari atas, sebelum manusia dapat diubahkan dari dosa kepada kekudusan. Kuasa itu ialah kuasa Kristus. Hanya anugerahnya saja yang dapat menghidupkan segala kuasa jiwa yang tiada berdaya itu, menariknya kepada Allah, kepada kekudusan. Tidaklah cukup hanya sekadar mengerti kelembutan kasih Allah, melihat sifat kemurahannya dan kelembutan seorang Bapa. Tidak cukup hanya dengan mengenal hikmat dan keadilan hukumnya, melihat bahwa Tuhan itu didasarkan atas prinsip kasih yang abadi. Rasul Paulus melihat semuanya ini ketika dia berseru, "Aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik, bahkan ditambahkannya di dalam jeritan jiwa yang pedih dengan rasa putus asa. Tetapi aku bersifat daging, terjual dan di bawah kuasa dosa." Dia merindukan kesucian kebenaran ke dalam mana dia sendiri tak berdaya memperolehnya. Lalu berseru-seru, "Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Jeritan demikian keluar dari bibir orang-orang yang dibebani dosanya di segenap penjuru dunia pada sepanjang abad. Untuk menjawab semuanya ini hanya satu jawab, yakni lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Dengan jasanya sendiri, Kristus telah menjembatani jurang yang dibuat dosa, sehingga malaikat-malaikat yang melayani dapat berhubungan dengan manusia. Kristus menghubungkan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa itu di dalam kelemahan dan keadaan tiada daya itu dengan sumber kuasa yang tiada batasnya. Kebagian sejati halaman 18 sampai 21. Pada pagi hari ini kita belajar firman Tuhan bahwa Tuhan akan membersihkan kita. Manusia adalah makhluk yang penuh dengan dosa. Kita tahu bahwa kita sudah tenggelam di dalam dosa. Kita kotor oleh karena dosa. Bahkan melalui hal-hal baik pun yang kita pelajari,
melalui pendidikan, budaya, penguasaan diri, atau usaha yang bagaimanapun, sangat tidak memungkinkan supaya kita lepas daripada dosa. Kehidupan kita selalu dikuasai oleh dosa. Tabiat kita selalu meninggikan dosa daripada kesucian. Oleh sebab itu, ada sebuah pertanyaan yang diberikan juga oleh Paulus. Dia katakan, bagaimana supaya lepas daripada tubuh maut ini, tubuh yang dapat binasa ini? Apakah kita dapat melepaskan kehidupan kita dari dosa? Tidak bisa. Hanya satu yang mampu melakukannya, yaitu Kristus. Melalui Kristus, kita yang memiliki kehidupan yang penuh dengan dosa ini, maka akan dibersihkan. Kita tidak bisa tanpa Kristus, karena kita sudah dikuasai oleh daging yang penuh dengan kelemahan. Berbeda dengan Kristus yang penuh dengan kesucian. Walaupun dia menjadi seorang manusia di dunia ini, dia tanpa dosa selama hidupnya. Maka bagaimana supaya kita dapat bersih daripada dosa? Adalah melalui Kristus. Hanya jasanya saja, hanya kebaikan Yesus Kristus yang dapat membuat kita manusia ini dapat datang kepada Tuhan. Kita dapat menjadi suci oleh karena Kristus. Kita dapat selamat oleh karena Kristus. Kita dapat tidak melakukan dosa apabila kita mau Yesus Kristus berkuasa di dalam kehidupan kita. Maka Yesus Kristus yang akan mengubah hidup kita. Usaha kita sendiri tidak mampu, tetapi Yesus bisa. Kiranya kita dapat memahami firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Tuhan yang baik, pada pagi hari ini kami belajar firman-Mu, supaya kami dapat selalu menyerahkan kehidupan kami kepada Engkau, karena kami manusia berdosa ini tidak bisa lepas daripada dosa tanpa bantuan tangan kasih-Mu. Pimpin kami ya Tuhan, supaya kami selalu memusatkan pikiran kami kepada Engkau, sehingga kami dapat memiliki kehidupan yang suci. Kami serahkan kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. Amin.